Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini sungguh sangat meneguhkan kita sebagai pengikut Kristus. Sampai-sampai orang yang bukan pengikut Kristus tetapi dia sangat menyukai bacaan ini dan mencintai Yesus, walaupun dia tidak menjadi Katolik atau menjadi Kristen. Dia adalah tokoh pembebasan penjajahan dari India. Dan inilah ayat favorit dia di dalam kitab suci, dia katakan, sabda bahagia. Ya. Jadi Gandhi ini terinspirasi. Dia memang tidak masuk menjadi Kristen karena memang mungkin dia melihat oknum-oknum yang beragama Kristen itu melakukan penjajahan. Tetapi ajaran Kristus itu menjadi suatu tonggak sejarah bagi dia untuk melakukan gerakan tanpa kekerasan. Sama dengan Chico Mendes, sama dengan Maria Teresa dari Kalkuta ya. Tapi Gandhi ini terinspirasi dengan ini. Karena memang apa yang dilakukan Yesus itu dalam sabda bahagia itu yang diucapkannya adalah suatu hal yang begitu luar biasa sebagai pengikut Kristus. Walaupun kata-kata Yesus itu sepertinya puitis bagi kita. Kata-kata tersebut jelas mengutamakan atau mengutarakan sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal yang biasa dijalankan di dunia ini. Kita ini kan adalah orang biasa. Banyak yang berpikir itu luar biasa itu lebih bagus dari biasa. Tidak. Justru kalau dalam keanggotaan koperasi, anggota luar biasa itu adalah anggota yang bukan biasa. Atau banyak orang berpikir baptis darurat. Tidak, baptis normal itulah yang sebenarnya istimewa. Kita nih kadang bilang ya, biasa dan luar biasa. Dianggapnya luar biasa tuh hebat begitu. Tidak, luar biasa itu adalah kejadian yang tidak biasa, kan begitu. Jadi sebagai orang biasa ini kita melakukan hal yang biasa, tetapi itu istimewa baik bagi diri kita, keluarga, dan orang lain. Misalnya kita ke gereja, itu kan sesuatu yang biasa. Tetapi bagi kita adalah istimewa karena kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi orang yang bukan Katolik, yang belum sambut baru, itu menjadi hal yang luar biasa. Bagi kita biasa, dan karena kita biasa, maka kita menjadi istimewa. Orang-orang yang luar biasa itu berarti dia tidak dapat untuk menerima tubuh dan darah Kristus karena dia belum dibaptis. Kedua, ada halangan. Mungkin banyak yang berpikir ketika orang kawin adat, orang Katolik kawin adat, dia boleh menyambut. Sebenarnya dia tidak layak dan pantas menyambut karena dia dalam keadaan berdosa. Kata dosa karena dia belum dikuduskan. Karena kita itu ya, ketika dibaptis kita dikuduskan Allah. Dan itu menjadi suatu titik acuan dan resmi. Banyak di antara kita menolak Yesus itu bukan karena kita itu biasa, tetapi karena kita luar biasa, tidak bisa melakukan hal-hal biasa. Ya kan? Kawinnya luar biasa. Bukan kawin biasa. Jadi kita ini biasa. Mungkin itu harus dipahami. Maka Yesus ingin mengatakan bahwa hal-hal yang biasa itu menjadi istimewa. Hal yang istimewa itu adalah hal yang biasa kita lakukan. Berdoa itu hal biasa. Ya kan? Jadi banyak orang berpikir itu habit atau kebiasaan itu dari hal-hal yang biasa. Jadi kalau orang berdoa itu pertama orang itu harus ya kan, bahasa istilahnya itu ya diajar. Ya kan, diajar. Dipaksa sih kayaknya itu sangat kasar lah, diajar berdoa. Kemudian dia menjadi ya kan terajar. Diajar, terajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi guru udah paham lah. Kalau dulu itu masuk kelas 1 SD, itu guru kelas 1 SD itu adalah guru yang
biasa tapi melakukan hal yang istimewa. Ya, saya ingat Pak tua saya itu dari mulai mengajar orang huruf A sampai Z, dari huruf 1 sampai 10 atau 0, lalu mulai dari mencebok pantat anak-anak itu, karena anak-anak itu mencret lah, bahkan harus mengelap ingusnya, memandikan. Jadi dulu itu belum ada yang namanya taman bermain ya udah pulang dia main-main lah kan. Ya kalau di kampung-kampung itu kan, ya kan mengajar itu benar-benar, ya. Maka dulu itu kalau orang mau diajar, maka dia boleh dihajar. Pakai rotan, kelepak katanya kan. Kalau lambat salah, pak, kukunya panjang, pak. Kalau sekarang, pek. Langsung guru kena polisi kan, viral. Kalau dulu zaman kolonial, mengapa? Orang diajar. Diajar. Supaya dia tidak kurang ajar. Kalau anak sekarang itu kan, ya makin kita omongkan, makin dia membentak kita. Seakan-akan kita ini video game dibuatnya. Ya, nah itu diajar. Ya, jadi kalau misalnya ada anak-anak itu tidak sopan di rumah, kalau dia, ya kan, ya biasa melakukan tindakan kasar dengan adiknya atau misalnya, ya kita juga harus, ya, mengajar dia gitu. Karena kalau tidak diajar oleh orang tua, kalau udah diajar oleh masyarakat nanti kacau. Ya kan? Jadi diajar, terajar, dipaksa, terpaksa. Itu menurut pandangan orang pendidik itu. Ya kan? Ini A, ini B. Ya kan? Kalau dulu mama saya ya tidak lama ngajarkan saya tuh. Kalau adik saya berapa banyak kastop deh nih. Ya kan? Jadi kalau ada yang memang supaya orang tua di sekolah tidak malu kan? Kalau dulu misalnya ya guru itu memanggil orang tua tuh udah minta ampun malunya kan? Kalau untuk dapat penghargaan bangga. Kalau mendapat ini ya kan? Saya ingat bapak saya dulu ada seorang anak tokoh umat di Anjungan. Dia tidak pernah masuk agama. Dikasih bapak saya 3. Dulu boleh itu 3 kasih. Supaya bapaknya datang. Jadi pertama bapaknya itu datang kan. Lalu dijelaskan bapak saya, anaknya tidak pernah. Wah udah. Ditampar bapaknya. Jontor. Ya kan. Anak ketua umat. Ya memang sepertinya itu kekerasan. Tetapi kalau dia hanya sekedar jontor kan, tapi nanti kalau dia akibat kelakuannya dia membuat orang itu mohon maaf rugi kan susah. Nah pengajaran Yesus itu, kata berbahagialah itu adalah memperhalus yang namanya ya kan Allah itu udah memberikan segalanya kepada bangsa Israel. Tapi dia bersengat sungut, ya kan dibebaskan, dikasih roti dari surga, dikasih burung dari Allah, dikasih teduh, dah juga dia, ya kan, bisa. Maka ya diajar, terajar. Lalu akhirnya dia masuk ke apa? Biasa, kan? Oh, biasa membaca. Kan? Udah itu dia menjadi kebiasaan. Sudah kebiasaan menjadi ya kan? Karakter. Nah, itu proses katanya kalau mau bertumbuh. Ada tahapan dia. Ya, berkepribadian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang sabda bahagia ini kita berbicara tentang suatu mujizat yang disaksikan oleh banyak orang, dan mujizat itu adalah mujizat sabda Tuhan di mana Allah ya kan mengatakan bahasa yang luar biasa. Sebelumnya dalam bacaan pertama ya. Jadi Elia ini ya mengatakan ya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia ini ingin mengajar orang bahwa sabda Allah itu ada di mulutnya.
Jadi kalau dia katakan hujan, ya hujan begitu. Ya. Kalau dia katakan sembuh, ya sembuh, kan begitu. Lalu, ya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur, sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini luar biasa. Kehendak Tuhan terjadi kepada Elia, dia disuruh bersembunyi. Mengapa? Dia takut, ya kan, akan disiksa oleh sang penguasa karena sudah mengatakan kata-kata yang dianggap penguasa itu salah. Itu terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu kan katakan, tidak baik kamu mengambil istri saudaramu untuk menjadi istrimu, kepada Herodes. Apa yang terjadi? Herodias itu tersinggung, ya kan. Akhirnya ada kesempatan anak Herodias ini, keponakan Herodes ya, menari setengah telanjang dan menyukakan hati Herodes. Ya kan, Herodes katakan, setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Ada birahi tadi kepada keponakannya, ya kan, mabuk. Akhirnya Herodias karena masih remaja, anaknya masih remaja, lalu anak itu kan tidak tahu mau minta apa, mak. Jadi balas dendam, kejahatan dibalas dengan, ya, jadi kebenaran dibalas dengan kejahatan. Kepala Yohanes Pembaptis. Jadi jangan pikir orang Dayak yang ngayau. Ya kan, waktu itu dari Kayau dari kepala. Ya, kepala Yohanes Pembaptis dinampan. Dan akibatnya, ya kan, Herodes sebenarnya segan karena memang orang ini orang benar, tapi karena ya si Herodes tidak mau malu, dia kan raja kan. Ya udah, laksanakan eksekusi. Apakah dia merasa puas atau bangga? Kan enggak. Ya kan? Justru ketika Yesus dihadapkan kepadanya, dia terkejut. Hah? Ini kan udah dipenggal kepala. Masa Yohanes Pembaptis masih hidup? Ya karena sepupu, mirip kan mukanya. Ya kan? Dan banyak yang bertanya, betulkah Yohanes Pembaptis itu makan belalang dan madu hutan? Rupanya itu sejenis daun. Kebetulan seorang pastor waktu saya pergi ke NTT itu, ini loh katanya, rasanya seperti belalang dan madu hutan. Kita tuh kan banyak kata-kata itu kan dibuat seperti belalang dan madu hutan. Itulah dia, daun rupanya. Dia kan vegetarian. Ya kan? Dia tidak makan anggur. Coba baca di situ. Ya kan? Tidak minum anggur dia. Jadi dia ada tanaman itu seperti belalang rasanya dan seperti madu hutan. Pohon itu hanya ditanam di waktu itu di Taman Doa di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya dinampakkan. Ini loh katanya. Bapak mau tahu yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis ini diambil dari Timur Tengah karena cocok di sana, dia hidup. Kecil-kecil ya ini daunnya, rupanya daun. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan Elia ini adalah suatu kehendak Allah bahwa hujan tidak turun, tetapi karena Elia itu diberkati Tuhan, maka dia disembunyikan Tuhan untuk bersembunyi di sana, dan burung-burung gagak. Burung gagak ini kan burung pemakan bangkai, memberikan makan kepada Elia. Ya kan? Maka kehendak Allah itu bisa terjadi. Allah itu bisa menggunakan apapun. Yang kita anggap sial itu justru akan menguntungkan kita. Ya. Banyak orang berpikir, mengapa sih banyak, mohon maaf, misalnya orang-orang yang punya ya klinik. Jadi klinik itu kalau dia tidak masang itu tidak dapat rezeki katanya. Jadi akhirnya untuk menggeserkan klinik itu kan harus total, memang radikal, dia harus pindah. Ketika dia dibaptis Katolik, keradikalannya itu adalah radikal yang positif. Kalah-kalah kita yang mungkin dibaptis bayi atau sudah lama Katolik. Saya ingat dulu di Sungai Selamat itu, ketika saya mau membeli bunga, beberapa tahun sebelumnya warnanya merah. Setelah dia menjadi Katolik, merahnya diganti
Salib. Salib. Salib yang ada korpusnya. Kita aja gangnya Katolik tak berani masang salib di rumah, di luar rumah. Paling Bu Ratna aja yang berani. Karena memang dari dulu itu pun pernah dicopot kan karena tukang. Ya, kalau saya dulu salibnya sampai 3. Ya kan. Enggak mengapa kita tuh takut. Ya kan. Salib itu kan harusnya dipasang. Terkadang bahkan ada yang tak punya salib di ruang tamunya, tapi gambar-gambar fotonya mengalahkan gambar artis. Tapi ketika udah sekian tahun ada penginjilan di kota Pontianak ini, ya, yang dulu pasangnya merah atau ada tulisan-tulisan, dirubah menjadi salib yang ada korpusnya. Ingat beberapa tahun yang lalu atau sekian belas yang tahu, kita pergi ke toko-toko di daerah Gajah Mada tuh, jangan harap kita cari yang ada salibnya. Paling 1-2, itu pun disembunyikan di ruang Katolik ya. Sekarang enggak. Karena apa? Ya. Kehendak Allah itu mesti terjadi. Makanya sabda bahagia ini adalah kehendak Allah yang terjadi untuk kita lakukan. Maka Gandhi itu ya sangat menyukai ini. Dia tidak senang dengan orang Kristen. India ini kan sebenarnya kalau kita hitung, dia lagi berkembang nih umat Kristen, umat Katoliknya ya. Bahkan ada satu di Afrika itu, satu Republik Kongo ya. Jadi Zaire kan udah jadi Republik Kongo atau Republik Demokratik Kongo, itu udah Katoliknya itu udah mencapai berapa, hampir kali 90%. Kalau di sana itu kan dia memiliki iman yang sangat teguh dengan kepercayaan leluhurnya. Lalu ketika dia tahu bahwa iman Katolik itu adalah iman yang benar, mereka dengan total untuk ya mengimani Yesus Kristus. Jadi Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Sebelumnya kalau kita dengar bacaan pada hari Minggu, Yesus itu dianggap gila, tak waras. Jadi Yesus itu ya, bacaan itu mengingatkan kita, tidak mungkin ya kan iblis itu lalu melawan iblis. Bagaimana iblis itu? Habislah riwayatnya, tamat riwayat iblis itu kalau dia melawan dirinya sendiri. Dan ada satu kutipan yang jelas, ya kan, anak-anak manusia itu kalau berdosa itu bisa diampuni, tetapi kalau menolak Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Itu satu tanda petik yang harus kita kasih stabilo di bacaan Injil. Ya itulah nasihat bagi anak-anak kita nanti, menantu, cucu ya. Apalah yang kita wariskan kan itu. Ya kita tidak bisa lagi mau ngomong apa-apa kalau kita sudah berada di akhirat kan. Ngomong dari sekarang. Ini suatu cinta yang total atau radikal, bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Yang menghujat Roh Kudus itu iblis tuh. Ya. Karena dia menghujat Allah. Dan kita bisa jadi penghujat Allah kalau kita tidak setia kepada Allah. Maka kesetiaan itu digambarkan dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jelas. Miskin di hadapan Allah. Tuhan Allah, berikanlah saya duit. Kan itu kan doa kita kan. Tuhan Allah, ya kan, berikanlah saya pacar. Tuhan Allah, berikanlah saya istri. Itu kan kita karena miskin, tak berdaya. Ya kan? Tuhan Allah, berikanlah saya pekerjaan. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita itu adalah orang yang berduka cita karena tidak mau melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Kebanyakan kita tuh suruh orang tidak berbuat jahat, tapi kita justru menganjurkan sesuatu yang jahat. Kita justru bersuka cita, senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS. Senang melihat orang susah kan. Udah itu susah melihat orang senang. Jadi keberhasilan orang itu kita ukur, ya kan, berdasarkan pengetahuan kita, bukan ajaran iman kita. Kemudian
Ya. Berbahagialah orang yang lemah, lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, itu. Lemah lembut, dia memiliki bumi. Kalau orang tidak mau berkelahi, ya kan, damai, ya kan, pasti dia akan panjang umurnya kan. Coba kalau orang jago, preman, nantang orang di pasar kan, tidak lama umurnya kan. Awalnya kebal, lama-lama disabet orang kan. Tapi kalau orang yang mengalah, ya kan, artinya dia mencari kedamaian dengan memaafkan orang itu, lemah lembut. Cobalah kalau misalnya kita senggolan, tiba-tiba dua-duanya keras-keras bertinju tuh, ya kan? Tapi kalau dua-duanya udah senggolan langsung minta maaf, selesai kan? Orang pun yang lihatnya, dia kan udah minta maaf pak, ya udahlah, ya kan? Malulah, udah tua sama tua kan, mau begasak gitu kan, siong ta kan, ya kan? Jadi kalau udah mau begasak siong ta nih, repot dah. Jadi susah kalau kita mau mendamaikan ya. Tapi kalau dia sama-sama yang satu ya udah minta maaf, ya kan? Selesai kan persoalannya. Nggak macet. Jadi persoalan-persoalan yang kecil itu bisa diselesaikan dengan lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, dipuaskan. Terkadang kita untuk memuaskan diri sendiri itu sulit. Kita butuh proses yang panjang. Tetapi kepuasan itu adalah dipuaskan oleh Tuhan Allah melalui tubuh dan darahnya yang kita santap setiap minggu. Bahkan diusahakanlah kalau yang punya waktu, punya tenaga, hadirlah pada misa setiap harinya di paroki kita. Sekarang agak digilir. Minggu ini di Kapel SPD, minggu depan di Kapel BMJ lagi. Mungkin banyak yang berpikir, mana Kapel BMJ? Kapel BMJ itu yang tempat di mana orang biasa dibaptis bayi itu kapel. Maka dulu dikasih pintu kan dia. Hanya pintunya itu sering nyangkut, maka dibuka lah. Lalu disimpan di dekat jalan pastor sana, lalu disenggol pecah. Nah, pintu yang untuk biasa tuguran itu tetap ada. Nah, Kapel SPD itu di mana? Ini aula SPD. Lalu nanti ada pintu kecil, itu dia. Jadi kapela. Ya, mungkin kita nanti bisa buat kapela Santo Rupinus kan. Terkadang kita berpikir mengapa tidak bisa kan begitu. Kapela itu kan di mana kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kalau tidak bermurah hati kepada anaknya tidak jadi orang kan begitu. Ya. Kan tidak. Saya mendengar suatu bagus tuh, Bapak itu cerita dengan dia nanya. Kebetulan dia udah lama bersahabat dengan orang itu, pas saya duduk di sebelahnya, dia tidak kenal. Saya menunggu orang, dia juga bicara dengan kawannya kan. Jadi dia tidak bertanya berapa jumlah mobilnya, berapa jumlah autonya. Gimana Pak anaknya? Oh, anak saya sudah tamat S1 dan sudah berkeluarga. Wah, mantap. Anak Bapak, oh anak saya juga sudah selesai S1 kan begitu. Yang ditanya orang kan pendidikan. Ya kan? Kan enggak ditanya jumlah autonya. Tetapi pimpinan Bapak saya itu lucu. Udah berapa mobilmu nih, Lek? Katanya. Kan Bapak saya Lek kan namanya. Oh, Bapak saya jadi bingung. Kok pimpinannya nanya mobil? Kesuksesan itu baru paling aneh tuh pimpinannya. Tapi Bapak saya tak pernah marah. Mungkin itu motivasi lah ya. Bukan ditanya anaknya udah berhasil kuliah, tapi ya itu mantan bosnya dulu waktu di kantor. Bapak saya pun bingung juga yang ditanya. Itu pernah kejadian tuh kan. Kalau saya sebut namanya pasti tahu karena dia juga yang atas nama beberapa tanah di sini. Karena dia orang pejabat penting juga di Bimas Katolik. Aneh kan? Tapi saya pikir itu positive thinking saja. Ya kan? Berarti ada kemajuan, ada proses di situ. Lalu ya,
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini. Sering kita mengatakan anak-anak itu bisa melihat sesuatu, bangga gitu. Untuk apa kita bisa melihat sesuatu? Ya kan? Anak-anak itu suci, dia bisa melihat Allah. Kadang kita bangga, anak saya tuh bisa melihat ini, ya bisa melihat tapi bisa ngusir enggak? Ya. Untuk apa dia bisa melihat tapi tak bisa ngusir kan? Itu yang terjadi itu dalam suatu persekutuan doa. Jadi bapak ini tuh merasa dia bisa melihat. Lalulah ibu ini tuh, bu, di rumah ibu ini ada ini, ada ini, ada ini. Ibu tuh makin takut kan. Di kamar ibu itu katanya ada penunggunya. Penunggunya saya lah, Pak. Oh, enggak, ada yang lain. Lama-lama pastor tuh dengar kan, mulai ibu itu pucat, ketakutan. Kemudian di kamar tidur itu katanya ada orang kepalanya botak. Jangan-jangan itu suami saya, Pak, katanya, kepalanya botak. Bukan, katanya. Lalu di dapur itu katanya ini begini. Akhirnya kata pastor tuh, dipanggilnya tuh, kamu nih ngomong tentang itu kepada ibu itu. Kalau ibu itu sampai ketakutan, jual rumah lalu miskin, mau apa, kata pastor tuh. Kalau kamu ngomong bisa ngusirnya, itu bagus. Ini kamu hanya ngomong ya, itu ada ini, ada ini, ada ini. Kan buat orang takut di rumah. Nah, semenjak itu dia, ya kan, menganggap penglihatannya itu hanya sia-sia. Bertobat ya. Bertobatlah. Tiba-tiba ada orang bilang, rumahnya ini, ya kan. Misalnya di rumah ini kan, tiba-tiba, wah hebat rumah bapak nih. Di luar panas, di dalam dingin. Memang bodoh kau, ini AC. Mau muji seorang pimpinan, bro. Iyalah, di dalam rumahnya AC. Memang kuat ilmu nih katanya. Ilmu apa? Ilmu AC itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, kalau kita itu ada orang bisa melihat ini, lalulah dia juga bisa mengusirnya, puji Tuhan, haleluya. Ini kan buat kita takut. Anak kita yang berani biasa lalu tidak mau, lalu tidur dengan kita, kan buat pasal tuh namanya. Ya kan? Hidupnya jadi tidak tenang kan? Mulailah begini begitu. Jadi hati-hati dengan orang yang menganggap dirinya bisa tetapi tidak bisa ngusir. Ngapain dia bisa tuh tapi tak bisa ngusir gitu. Nah, ini juga harus kita sebagai orang beriman itu harus paham bahwa orang yang suci hatinya itu bisa melihat Allah. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Makanya kita biasa mendoakan, Tuhan jadikan aku pembawa damai. Itu diulang-ulang lah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Setelah kita menyambut tubuh dan darah Kristus itu dianjurkan doa 155, 156 itu. Ya. Karena banyak di antara kita tuh sepele, nganggap sepele ya doa. Padahal doa itu biasa tapi membuat kita istimewa. Ya kan? Nah, kemudian berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, orang-orang kudus. Ya. Jadi hidup menjadi Katolik ini hanya dua aja. Hidup kudus atau ya menumpahkan darah, putih atau merah. Tidak ada som-som kuku. Ya. Kemudian berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab besarlah ganjaranmu di surga sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berpikir mengapa KWI menolak untuk mendapatkan dana dari tambang, ya kan? Kan KWI itu langsung menolak dan diikuti oleh PMKRI. Ya. Mengapa? Pasti dianggap pikiran duniawi kita tuh, wah. Tapi tidak segampang itu. Itu kan pemahaman kita. Ya, KWI sudah katakan tidak terbiasa dengan hal itu. Kata tidak terbiasa itu berarti bukan hal yang biasa itu. Dan mungkin banyak yang berpikir di warung kopi, wah, kita itu lebay. Ya kan? Kalau ada kawan saya bilang, ya ambil ya tambang tuh udah lama diambil sama orang asing. Baru lari kasih. Ya.
supaya tidak dapat bantuan sosial terus. Negara ini kan pada prinsipnya yang namanya organisasi keagamaan kalau dikasih tambang itu nanti ribut, perpecahan, ujung-ujungnya apa? Perkelahian, ya kan? Sedangkan yang jelas-jelas saja, ya, berapa tuh korupsi itu yang tambang timah itu kan? Oh, kami ngitung tuh kalau 1 triliun itu sebesar kantor kita ini ga? Iya, semana duitnya itu ya. 371 triliun itu sebesar mana kan? Bayangkan kalau itu 1 triliun dibuatkan kapel, ya kan? 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Kalau gereja kapel itu 1 miliar ya, udah 1.000 kapel. Sumbang lagi buat misalnya rumah ibadah lain kan? Betapa banyak yang bisa terbantu. Ya tapi itulah tadi keserakahan manusia. Tak tahu yang kita pikir kita belilah barang tuh, rupa dipalsukan juga. 107 ton. 107 ton tuh sebesar mana? 1 gram aja berapa tuh emas tuh? Ya. Jadi ada persoalan-persoalan di negeri ini bahwa orang ini menumpuk kekayaan tuh untuk apa sebenarnya? Ya. Jadi ya, terkadang kita berpikir di situ kan, mobil yang bagus ya kan, sampailah di pemakaman Santo Yusuf itu ya kan tidak masuk ke lubang kan, ya kan, mobil mainan aja lah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya tujuan hidup kita adalah bersama Kristus di kerajaan surga. Di dunia itu penting memiliki harta, tetapi tidak membahagiakan kalau kita memiliki harta itu berdasarkan hasil-hasil yang tidak damai. Untuk itu marilah kita berpikir ya bahwa ya sabda bahagia sama sekali bukan suatu hal yang ringan atau dangkal. Sebaliknya kita bisa menghayatinya hanya jika Roh Kudus memenuhi kita dengan daya kekuatannya dan membebaskan kita dari kelemahan egoisme, kemalasan, dan kesombongan. Gaudete et exsultate artikel 65. Sabda bahagia ditujukan kepada semua orang yang dengan kepenuhan hatinya mau mengikuti Kristus. Seperti Elia mengenal Tuhan yang hidup. Kita bisa bandingkan dengan 1 Raja-Raja ayat 17, bab 17 ayat 1. Dan mau mengikuti segala perintahnya dengan sepenuh hatinya. Injil mengundang kita untuk mengakui kebenaran dalam hati kita, menemukan di mana kita mendapatkan rasa aman dalam hidup kita. Biasanya orang-orang kaya merasa aman dengan kekayaan mereka dan berpikir bahwa kalau kekayaan tersebut terancam, keseluruhan makna hidupnya di dunia akan runtuh. Orang terkaya di India itu, nomor 2 di dunia itu, berapa lantai? 58 lantai ke rumahnya. Ya. Tapi di sekelilingnya kumuh. Kan kontras gitu. Apalah arti 58 lantai, rumah kan mewah dan sebagainya. Tetapi kalau kan kita tidak pernah Bapa saya yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rejeki. Kan kita kami, berarti kami tetangga juga itu kan. Jadi semua kita harus hidup sejahtera. Kalau tidak berbahaya lah. Pantas ada orang ngapa tak ke gereja jaga rumah. Rumah bisa berjalan ya. Ya kan? Tidak ada yang jaga rumah, alasan. Kenapa tidak ikut misa? Tidak ada yang jaga rumah, ya kan? Oh, rumah mesti dijaga. Memang misa kedua tidak bisa ya? Tidak bisa jaga rumah. Misa sore tidak bisa juga jaga rumah. Tapi betul tidak jaga rumah. Pintunya dibuka, dia nyantai-nyantai, nonton. Ya itu adalah alasan ya yang memang dibuat-buat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Biasanya orang-orang kaya merasa aman dengan kekayaan mereka dan berpikir bahwa kalau kekayaan tersebut terancam, keseluruhan makna hidupnya di dunia akan runtuh. Yesus sendiri mengatakan kepada kita tentang hal ini dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dia bicara tentang seseorang yang percaya diri namun bodoh, sebab dia tidak menyadari diri bahwa dia bisa mati hari itu juga. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Dan Gaudete et
Exsultate artikel 67 itu mengingatkan itu, bahagia dari ya kesombongan dan keserakahan itu bisa berdampak bagi rohani kita. Apalah artinya kesombongan itu? Maka Yesus mengatakan berbahagialah. Berbahagialah kita yang bisa menjadi pengikut Katolik.